warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Desiraswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Manggasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18720500020. Dan di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai topik genap di dalam buku evaluasi pendidik karya Bapak Dr. Supriyadi STP MPD selaku dosen mata kuliah evaluasi pendidikan. Dan di video ini saya buat untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester 5. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu mengenai bab 2 yang mengenai tentang pengembangan dan perencanaan tes hasil belajar. Nah, kesimpulan dari bab 2 ini yaitu tes umumnya berisi sampel perilaku, cakupan butir tes yang mana bisa dibuat dari suatu materi yang tidak terhingga jumlahnya. Nah, secara keseluruhan mungkin mustahil dapat tercakup dalam tes, sehingga tes harus dapat mewakili kawasan atau domain perilaku yang diukur. Untuk itu perlu pembatasan yang begitu jelas. Keputusan yang diambil pada permulaan proses pembelajaran, penggunaan tes sebagai dasar pengembalian keputusan pada permulaan proses pembelajaran yang bermula pada 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh pendidik sebelum memulai proses pembelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai sejauh manakah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sebelum dan setelah mengikuti proses pembelajaran yang berupa kemampuan awal yang diperlukan untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, pemilihan bentuk tes akan dapat dilakukan dengan tepat bila didasarkan pada tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang tersedia untuk memeriksa lembar jawaban tes, cakupan materi tes, dan karakteristik mata pembelajaran yang telah diujikan. Semisal, bentuk tes yang berbentuk objektif yaitu pilihan ganda dan berbentuk tes, benar pemilih bentuk tes akan dapat dilakukan dengan tepat bila didasari pada tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang tersedia untuk memeriksa lembar jawaban tes, kemudian cakupan materi tes dan karakteristik mata pembelajaran yang telah diujikan. Pemilihan bentuk tes akan dapat dilakukan dengan tepat bila didasari pada tujuan tes, cakupan materi tes, karakteristik mata pembelajaran yang diukur pencapaiannya, jumlah peserta tes, termasuk waktu yang telah tersedia untuk memeriksa lembar jawaban tes. Nah, kemudian di sini juga ada langkah-langkah untuk mengembangkan tes. Nah, tes ada 8 langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan tes, yaitu yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes, kedua menulis soal tes, yang ketiga yaitu menelaah soal tes, yang keempat melakukan uji coba tes, kelima menganalisis butir soal, keenam memperbaiki tes, untuk yang ketujuh yaitu merakit tes, yang kedelapan melaksanakan tes, dan langkah yang terakhir yaitu menafsirkan hasil tes menurut Mardapi tahun 2007 pada ayat 88. Menyusun spesifikasi tes. Langkah awal dalam mengembangkan tes adalah menetapkan spesifikasi tes yang berisi tentang uraian untuk menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Yang dapat menentukan tujuan tes terdapat 4 macam yang telah digunakan lembaga pendidikan, yaitu tes penempatan, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumber. Kemudian untuk bab yang keempat yaitu mengenai asesmen portofolio. Portofolio di sini dapat diartikan sebagai wujud benda fisik, sebagai suatu proses sosial, pedagogis maupun sosial pedagogis. Nah, portofolio adalah collection of experience yang terdapat di dalam pemikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Asesmen portofolio merupakan bentuk evaluasi kinerja yang paling populer. Nah, portofolio ini biasanya berbentuk file atau folder yang berisi koleksi hasil karya peserta didik. Nah, asesmen sendiri ini memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh
melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Nah, di sini dalam portofolio ada juga tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan dan perorganisasian. Kedua, implementasi portofolio, dan selanjutnya yaitu hasil. Di sini juga disebutkan bahwa keunggulan portofolio yaitu yang pertama, memberikan informasi yang sangat penting di dalam menilai mutu pendidikan dan mutu prestasi peserta didik. Untuk keunggulan yang kedua yaitu terfokus pada hasil pembelajaran, portofolio dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu sasaran asesmen portofolio adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir kompleks, pemahaman yang mendalam, dan penerapan pengetahuan, bukan sebaliknya. Pengetahuan dan keterampilan terbatas seperti mengingat konsep. Untuk kesimpulan bab ke-6 yaitu pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar. Di sini disebutkan bahwa tujuan utama dari kegiatan penilaian yaitu untuk mengetahui apakah kompetensi dasar yang telah ditetapkan sudah dapat dicapai oleh siswa atau belum. Nah, untuk keperluan tersebut, guru perlu menyusun prosedur penilaian dalam bentuk kisi-kisi pengukuran. Kisi-kisi pengukuran tersebut antara lain yang berisi yang pertama yaitu mengenai aspek yang akan diukur, yang di dalamnya disebutkan adanya kognitif, afektif, dan psikomotor. Kedua, jenis alat ukur yang digunakan. Nah, alat ukur ini berbentuk tes atau non-tes. Untuk pengukuran yang ketiga yaitu teknik atau cara pengukuran. Di sini tekniknya dituliskan bahwa lisan, tertulis, dan perbuatan. Untuk teknik keempat yaitu cara penskoran serta pengolahannya. Nah, pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dari tes tertulis diperoleh dari tes tertulis yang dikumpulkan dari hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh para siswa, baik yang berasal dari ulangan harian, tes tengah semester, ataupun tes akhir semester. Nah, jenis tes yang sering digunakan di lapangan adalah tes objektif dan tes uraian. Selanjutnya mengenai memeriksa dan pengolahan hasil tes. Yang pertama, memeriksa hasil tes yang berbentuk objektif. Cara yang paling umum dilakukan oleh para praktisi pendidikan di lapangan adalah dengan pemeriksaan cara manual. Cara ini tepat dilakukan jika jumlah peserta tesnya tidak terlalu banyak. Jika jumlah peserta tes sangat besar, maka dalam pemeriksaan secara manual dirasakan tidak efektif lagi. Jika peserta tes dan jumlah peserta besar, maka dapat menggunakan fasilitas komputer untuk penskoran dan pengolahannya. Pembacaan jawaban siswa dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin pembaca yaitu scanner, dan untuk pengolahan data selanjutnya dapat digunakan dengan komputer. Kedua yaitu pemeriksaan hasil tes uraian. Nah, dalam pemberian skor atau scoring merupakan masalah serius dalam pemeriksaan hasil tes uraian. Menurut Hopkins dan kawan-kawan pada tahun 1990, terdapat 5 faktor yang menjadi permasalahan pada saat memeriksa hasil tes uraian, yaitu ketidakketepatan pemeriksa dalam memberikan skor, adanya halo efek, carryover effect, dan order effect, dan adanya efek penggunaan bahasa tertulis tulisan siswa. Untuk kesimpulan selanjutnya yaitu mengenai bab 8 yang berhubungan dengan validitas dan reliabilitas alat ukur dalam instrumen. Proses penilaian merupakan pelaksanaan penilaian yang harus kita lakukan dalam semua aspek hasil belajar yaitu kognitif atau efektif dan psikomotorik sesuai dengan tuntunan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum. Dalam penguasaan kompetensi hasil belajar tidaklah sama untuk setiap mata pembelajaran. Beberapa jenis alat ukur dan jenis tagihan yang dapat kita gunakan adalah kuis, pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian, tugas individu atau kelompok, ulangan semester, laporan tugas atau laporan kerja, dan ujian praktik. Kemudian di sini juga dijelaskan cara meningkatkan reliabilitas tes. Ada hubungan antara banyaknya butir soal,
baru yang ditambahkan dengan peningkatan reliabilitas tes tidak menunjukkan hubungan yang linear. Artinya, setiap penambahan butir soal tidak selalu diikuti oleh kenaikan reliabilitas. Dan para analisis butir soal ketika menyusun soal sudah memenuhi kriteria, maka kualitas butir soal pun akan meningkat sehingga sebuah soal tidak hanya sebagai alat ukur yang tidak mengukur pada yang hendak diukur, akan tetapi setiap ranah dari siswa atau hal yang harus dievaluasi dari siswa dapat tergambar dari soal yang telah disusun. Dengan demikian, peran guru sebagai seorang evaluator menunjukkan ke dalam dua hal, yaitu peran untuk melihat keberhasilan dalam mengajar dan peran untuk menentukan ketercapainya siswa dalam menguasai kompetensi sesuai dengan kurikulum, sehingga peran inilah yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kompetensinya. Dan di sini kesimpulan bab 10 yang berhubungan dengan penilaian di berbagai jenjang pendidikan. Kesimpulan ini yaitu perhitungan nilai akhir semester IP dan IPK di perguruan tinggi. Kita perlu ketahui bahwa pedoman penilaian perguruan tinggi tidak sama dengan pedoman dari semua perhitungan nilai akhir semester IP dan IPK di perguruan tinggi. Kita perlu ketahui bahwa pedoman penilaian perguruan tinggi tidak sama dengan pedoman penilaian pada pendidikan dasar. Nah, penilaian di perguruan tinggi ini ditentukan oleh bobot masing-masing mata kuliah, di mana bobot tercermin dari jumlah jam per minggunya. SK Mediknas memberi kelonggaran pada perguruan tinggi untuk program S1, yaitu antara 144 sampai dengan 160 SKS. Terdapat kelebihan dari kelemahan dari minimal SKS yang telah dipilih. Baik, mungkin cukup itu isi dari video saya mengenai kesimpulan bab genap dalam buku evaluasi pembelajaran milik Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya presentasikan di dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.